Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ma ba'd. Anak sekalian, mudah-mudahan pada hari ini kita semuanya senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, diberikan kesempatan untuk selalu berbuat kebaikan yang lebih banyak dari waktu sebelumnya, dan kita pun insya Allah diberikan kesempatan untuk berkhidmat kepada al-Islam ini. Anak-anak sekalian, ini masih pada bab 5 tentang tokoh pembaharuan Islam dan ide-idenya. Dan sekaranglah bagian terakhir, yaitu akan membicarakan tentang tokoh, ide dan asal dari para tokoh tadi ya yang melakukan gerakan pembaharuan di dalam Islam. Yang pertama adalah dari negara Mesir. Di Mesir ini ada beberapa tokoh pembaharu yang kemudian dicatat nama-namanya sampai hari ini, meskipun kita sadari bahwa pembaharuan yang dipelopori oleh mereka ini tidak sepenuhnya didukung oleh mayoritas kaum muslimin ya, karena hal-hal yang diusung adalah hal-hal baru yang tidak ada pada masa-masa sebelumnya. Yang pertama adalah Muhammad Ali Pasha. Ya, Muhammad Ali Pasha ini adalah salah seorang pembaharu di Mesir, dan sebenarnya dia bukan warga Mesir, tetapi orang dari kelahiran Albania. Ya, jadi saat itu wilayah kekuasaan Utsmani cukup luas, termasuk sampai ke Eropa, dan diantaranya adalah wilayah Albania. Kemudian ketika Mesir dikuasai oleh Prancis, maka Sultan Utsmani mengutus Muhammad Ali Pasha untuk membantu saudara-saudaranya kaum muslimin yang ada di Mesir untuk menghadapi pasukan Perancis. Dan setibanya kemudian Muhammad Ali Pasha di Mesir, itu ada beberapa hal yang dia memberikan kesimpulan tentang mengapa Mesir khususnya jatuh ke negara Perancis ya. Yang pertama, tentunya Perancis secara teknologi kemiliteran itu jauh lebih unggul dibandingkan dari Mesir atau Utsmani sekalipun. Sehingga kenapa kemudian negara Perancis dengan mudah di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte ini menguasai wilayah Muslim, termasuk diantaranya Mesir. Nah, sehingga di bidang militer ini Muhammad Ali Pasha berkeinginan untuk memperbaiki sistem militer, sehingga dirinya membuat aturan baru yang dikenal dengan Nizam al-Jadid, yaitu aturan baru pada bidang kemiliteran dengan cara melatih sebaik mungkin tentara-tentara muslim di Mesir khususnya, dengan cara mendatangkan para pelatih dari negeri Eropa khususnya Perancis. Kemudian dia juga membuat aturan adanya wajib militer bagi rakyat biasa, termasuk dari kalangan para petani. Yang kedua adalah pada bidang ekonomi dan sosial ya, bahwa ekonomi ini adalah faktor penting di dalam kekuatan atau menopang kekuatan sebuah kekuasaan. Oleh karenanya Muhammad Ali Pasha melakukan terobosan penting pada bidang ekonomi dan sosial kemasyarakatan, yaitu adanya aturan-aturan ekonomi di sosial kemasyarakatan ini, khususnya pada bidang pertanian, yaitu membangun sistem irigasi yang baik sehingga akan mampu mengairi ladang-ladang sawah-sawah pertanian di Mesir, dan diharapkan
hasilnya akan lebih baik dari sebelumnya, dan ini adalah berhasil. Kemudian pada bidang pendidikan, Muhammad Ali Pasha juga melakukan terobosan, yaitu khususnya pada bidang militer tadi ya, karena dia mengambil kesimpulan Prancis, Inggris masuk ke Mesir karena keunggulan mereka pada bidang teknologi persenjataan, teknologi militer. Makanya kemudian di bidang pendidikan dia melakukan upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan. Salah satunya adalah mendirikan sekolah militer dan sekolah-sekolah lainnya. Ini adalah tentang pembaharuan pada bidang pendidikan yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha. Dan dia banyak mengirim pelajar-pelajar Muslim Mesir ke negara Eropa, Prancis ya khususnya, untuk mengambil ilmu-ilmu yang sedang berkembang saat itu di Prancis. Yang kedua, mas sekalian, ya, tokoh pembaharu di Mesir adalah Rifa'ah At-Tahtawi. Nah, Rifa'ah At-Tahtawi ini berbeda dengan Muhammad Ali Pasha yang memang berlatar belakang militer. Justru Rifa'ah At-Tahtawi adalah melakukan terobosan dengan melanjutkan apa yang sudah digagas oleh Muhammad Ali Pasha, yaitu dengan menerjemahkan buku-buku berkualitas yang datang dari Eropa ke dalam bahasa Arab untuk dipelajari oleh kaum muslimin. Nah, kemudian pada bidang pendidikan ini juga At-Tahtawi memperhatikan betul bahwa pendidikan yang harus diperhatikan supaya juga Mesir mampu bersaing dengan negara-negara lain, khususnya Eropa, itu peluang pendidikan harus diberikan kepada semua warga negaranya, bukan hanya bagi kaum pria, tetapi juga adanya kesempatan belajar bagi kaum wanita, termasuk adanya kesempatan bagi kaum wanita untuk menempati posisi-posisi strategis yang mungkin selama ini dianggap tabu ya, sehingga pada bidang pendidikan hak semua warga negara itu sama, yaitu dipersilahkan, didorong untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, dan setelah itu dipersilahkan bagi yang memiliki kemampuan dan juga berprestasi untuk menempati posisi-posisi yang diharapkan. Kemudian pada bidang kesejahteraan ini ya, pada bidang kesejahteraan yang dipelopori oleh Rifa'ah At-Tahtawi itu beranggapan bahwa stabilitas kesejahteraan dan keamanan sebuah negara itu tidak lepas dari bidang ekonominya. Oleh karenanya dia melakukan terobosan agar sistem perekonomian, kesejahteraan sosial masyarakat itu harus dilandasi dengan pemahaman terhadap agama ya, supaya pembagiannya seperti apa, kemudian aturannya bagaimana, bukan menjadikan orang yang kaya semakin kaya dan miskin juga semakin tidak diberi kesempatan. Jadi semuanya diberi hak, silahkan dengan aturan yang sama. Yang kaya diberi kesempatan untuk maju berbisnis, yang mungkin biasa-biasa saja juga didorong untuk melakukan terobosan pada bidang kesehatan atau ekonomi ini. Kemudian dalam bidang pemerintahan, menurut Rifa'ah At-Tahtawi ini bahwa dinamika perundang-undangan di sebuah negara itu tidak lepas dari pembagian kekuasaan, yaitu dengan trias politika Montesquieu, yaitu adanya kelompok eksekutif, kelompok legislatif, dan kelompok yudikatif. Itu adalah para pemegang kekuasaan yang saling melengkapi, yaitu ada legislatif, ya DPR mungkin ya, kemudian ada eksekutif, dan ada bagian hukum. Kemudian masyarakat sendiri, tatanan sebuah negara itu terdiri dari 4 golongan ya, menurut At-Tahtawi, sehingga ini harus kemudian menjadi bagian dari
konsekuensi dan kesepahaman bersama dari 3 kelompok tadi, yaitu adanya golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah. Yang memerintah ada para pemimpin, ya saat itu masih sistem monarki, ada raja, ada ulama, begitu ya, dan juga golongan yang itu adalah terdiri dari para tentara, termasuk di dalamnya adalah rakyat biasa. Kemudian masih di Mesir ada Muhammad Abduh, ya Muhammad Abduh. Di antara ide pembaruannya itu mengatakan bahwa kemunduran umat saat itu, khususnya di Mesir, karena faktor fatalisme, faktor jumud, faktor tidak mau membuka diri, tidak merespon kemajuan-kemajuan yang ada. Sehingga ada ungkapan yang memang ini khas atau diungkapkan oleh Muhammad Abduh, ada istilahnya adalah al-Islamu mahjubun bil muslimin. Artinya kebesaran, ya keindahan Islam itu bukan kemudian menyebabkan kaum muslimin mundur, tapi yang menyebabkan Islam mundur itu karena faktor kaum muslimnya sendiri, yaitu yang tidak mau membuka diri, tidak mau mengadaptasi diri terhadap kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, menurut Muhammad Abduh, bahwa ijtihad, yaitu melakukan upaya maksimal yang dimiliki dalam bidang keduniawian, itu disikapi oleh sebagian kaum muslimin saat itu bahwa tidak boleh melakukan ijtihad, terobosan-terobosan ya dalam bidang pengetahuan dan teknologi, sehingga dianggap bahwa karena ijtihad itu dianggap tertutup, sehingga ini yang menyebabkan kemunduran umat Islam di Mesir. Oleh karenanya Muhammad Abduh mendorong para ulama, ya kaum cendekia yang memiliki basis keilmuan agama, basis keilmuan kemudian umum, itu didorong untuk melakukan ijtihad, kesimpulan-kesimpulan keilmuannya, dan bisa diterapkan untuk kemajuan Islam. Kemudian dalam bidang pendidikan, Muhammad Abduh juga ini harus lebih giat lagi menyuarakan bagaimana sains yang sudah maju dimiliki oleh orang-orang barat itu harus diambil, ya. Kenapa? Karena barat sendiri mereka bisa maju awalnya ketika mereka berinteraksi dengan dunia timur, dalam hal ini adalah kaum muslimin. Sehingga Muhammad Abduh ini mendorong, menyuarakan bahwa sains yang sekarang sudah berkembang di Eropa saat itu, ya, itu harus diambil alih, dan insya Allah Islam punya dasar untuk itu, dan Islam pasti lebih modern karena sudah terjadi di masa-masa sebelumnya. Kemudian ada Jamaluddin Al-Afghani. Nah, Jamaluddin Al-Afghani ini punya kesimpulan tersendiri bahwa Islam mundur itu karena kaum muslimin terbelenggu oleh paham yang berkembang di kalangan mereka sendiri, yaitu fatalisme, sifat pasrah, bahwa takdirnya sudah begini, tidak mau berusaha, ngapain berusaha, toh juga sudah dijajah, maka tidak mungkin. Nah, itu jadi pemikiran-pemikiran seperti itu yang menyebabkan kaum muslimin kemudian tidak mampu bersaing, ya. Kemudian ide-ide pembaharuannya juga beliau katakan bahwa kalau kaum muslimin ingin maju, maka sistem politik harus diubah dari otokratis, ya, dari otoriter, sistem monarki ke sistem demokratis, itu adanya syuro. Kemudian dia juga membuat perkumpulan Al-Urwah Al-Wuthqa, ya, Urwatul Wuthqa, ini dalam rangka menyadarkan, mendorong umat untuk bersatu melawan dominasi penjajah asing. Yang ketiga, gerakannya yang paling didengar istilah dalam upaya pembaruan yang dilakukan adalah adanya istilah pan-islamisme, yaitu semangat baru yang harus ditumbuhkan, dimiliki di kalangan kaum muslimin
agar bisa bangkit, kemudian bersatu, dan tentunya bisa mengalahkan dominasi asing. Kemudian Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho ini justru upaya pembaharuannya berbeda dengan para pendahulunya tadi. Ya, dia lebih banyak menuangkan ide-idenya dalam sebuah tulisan. Makanya kemudian beliau menerbitkan sebuah majalah namanya Al-Manar. Nah, disitulah dia membimbing, mengarahkan, mengkritisi kondisi umat pada bidang agama, bidang sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Termasuk masalah-masalah tentang kejumudan tadi, tentang bid'ah, tentang memahami qada dan qadar yang tidak sebenarnya, ya. Hingga nanti kalau umat Islam bisa mengubah pola pikir dan pemahamannya terhadap Islam yang benar, itu dengan sendirinya kaum muslimin akan bangkit. Kemudian di Turki, sekalian, ada Sultan Mahmud II, ya, dia melakukan pembaruan pada beberapa bidang, diantaranya kurikulum madrasah, sekolah militer, kedokteran, teknik, dan juga mengirim para pelajar ke Eropa. Kenapa hal ini? Karena Sultan Mahmud II ketika berkuasa, dia mengetahui wilayah-wilayah Turki yang berbatasan dan bahkan di wilayah Eropa itu justru non-muslimnya di sana lebih maju karena semangat sebelumnya ada Renaissance, ya. Karenanya dia berusaha untuk memperbaiki pola-pola pendidikan, kurikulum mata pelajaran umum dimasukkan, militer diperbaiki, dan lain sebagainya. Kemudian ada gerakan Tanzimat. Gerakan Tanzimat ini adalah gerakan yang dilakukan oleh para penerus, ya, para cendekiawan, pelajar-pelajar yang dikirim ke Eropa tadi. Ketika kemudian mereka pulang ke Turki, maka mereka mengusulkan melakukan upaya-upaya pembaharuan dengan gerakan istilahnya Tanzimat, yaitu mengatur atau reorganisasi Kesultanan Utsmani. Jadi mengatur kembali sistem pemerintahan yang ada di Kesultanan Turki Utsmani. Nah, yaitu fokus dari gerakan Tanzimat dari beberapa tokohnya, ada Muhammad Rashid Pasha, ya, yang dia konsen pada masalah militer dan konsen pada masalah pendidikan. Dan ada beberapa tokoh yang lain. Kemudian di India ada Sayyid Ahmad Shahid, ya, gerakannya dikenal dengan gerakan Mujahidin. Dia lebih fokus pada masalah tauhid, ya. Maka gerakan-gerakan ini lebih kepada ingin menyadarkan, memperbaiki, mengajak kembali umat agar kembali kepada pemahaman Islam yang benar, ya, yang tidak bercampur dengan faham yang bersumber dari lokal dalam ajaran-ajaran Hindu. Kemudian ada Sayyid Ahmad Khan, ya, dia berbeda dengan Ahmad Syahid. Kalau Ahmad Syahid pada masalah fokus keagamaan, justru Ahmad Khan ini lebih banyak mendorong bahwa Islam dengan Al-Qur'annya ini mendorong umatnya agar bisa mengoptimalkan akal yang Allah anugerahkan kepada setiap orang muslim atau orang Islam, ya. Sehingga taklid, mengikuti orang-orang sebelumnya yang tidak berdasar itu harus diperbaiki. Kemudian fatalisme, ya, cenderung kepada pasrah, ini harus juga tidak boleh dilanjutkan, jadi harus terus bergerak. Nah, makanya nanti ada para pelanjutnya, diantaranya ada Muhammad Iqbal. Nah, Muhammad Iqbal ini masih sama beberapa hal diantaranya dengan para pendahulunya tadi, tapi dia lebih kepada ada yang terkenal itu dengan istilah dinamisme Islam, yaitu dorongan terhadap umat Islam supaya terus bergerak, tidak diam, dan mempelajari keilmuan yang datang dari Barat dengan semangat Al-Quran, agar apa yang diambil itu tidak bertentangan kemaslahatannya dengan ajaran Islam sendiri. Kemudian di Saudi Arabia ada Muhammad bin Abdul Wahab, yang mungkin kita sering mengenal sekarang dengan istilah kelompok Wahabi, ya. Nah, ini ada ide pembaharuannya, yaitu mengutamakan penyadaran umat terhadap tauhid yang benar dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya larangan untuk berdoa di tempat-tempat yang memang tidak dibolehkan, yaitu di kuburan,
minta-minta sama orang yang sudah meninggal, orang-orang soleh dan lain sebagainya. Kemudian tempat-tempat yang dianggap oleh para pengikut atau orang yang beranggapan bahwa tempat-tempat tertentu ada keberkahannya, ya, di luar dari yang sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, itu diingatkan, bahkan diberantas, dan bahkan gerakannya mungkin cukup keras sehingga hari ini orang cukup antipati terhadap kelompok Muhammad atau orang-orang yang disebut dengan Wahabi. Padahal Muhammad bin Abdul Wahab sendiri itu menyebut golongannya sebagai kelompok Al-Muwahhidun, ya, yaitu orang-orang yang berusaha hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita ambil semangat dari beberapa pembaharu yang ada tadi untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.